Pakar Hukum Tata Negara UGM Yogyakarta Zainal Arifin Mokhtar pemirsa dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Hukum UGM. Dalam pidatonya, Zainal Arifin menyampaikan kegelisahan atas kemunduran demokrasi yang terjadi dalam 1 dekade terakhir. Pegiat anti korupsi dan dosen ilmu hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar ilmu hukum tata negara. Zainal menyampaikan kegelisahan atas menguatnya arus konservatisme yang berbanding lurus dengan lemah-lemahnya independensi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Ia juga menyoroti fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi dalam 1 dekade terakhir. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai kekuatan sipil untuk menguatkan kembali demokrasi. Semacam ada konteks global yang memperlihatkan gelombang menunjukkan bahwa betapa demokrasi mengalami krisis dan menurun karena pengaruh pidato pemimpin yang semakin iliberal tersebut. Dan berkorelasi dengan menurunnya demokrasi institusional. Artinya, pergerakan ke arah makin konservatif sebenarnya sudah didahului oleh pidato para pemimpin yang memang semakin iliberal. Dampak langsungnya apa? Lembaga-lembaga yang ada terkesan hanya menjadi formalitas. Kita awali ini sore dengan informasi banjir melanda ratusan perumahan Taman Cikande Kabupaten Tangerang, Banten. Debit air menggenangi rumah warga dengan ketinggian hampir 2 meter. Banjir luapan Sungai Cidurian meluas dan merendam ratusan rumah warga perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian banjir pun bervariasi antara 80 cm hingga 2 meter. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin kian meluas dan merendam sebanyak 222 kepala keluarga mengungsi. Warga terdampak banjir mulai meninggalkan rumahnya masing-masing untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini update sekarang ini airnya makin naik aja. Tadi pagi sempat turun karena hujan lagi, makin gede naik lagi. Ya meluas karena kemarin juga belum selesai ini di jalan saya udah naik lagi. Ya udah makin naik ke jalan lagi, makin meluas gitu. Camat Jayanti mengatakan pihaknya terus berupaya membantu mobilitas masyarakat termasuk membuat dapur umum untuk didistribusikan kepada warga yang terdampak. Kondisi banjir yang belum surut, bahkan justru cenderung agak naik gitu ya. Dari masyarakat kami bersama-sama dengan jajaran kepolisian dan TNI dan masyarakat sekitar ini membuat pos dapur umum untuk masyarakat ya. Jadi karena memang masyarakat sudah tidak bisa lagi beraktivitas di rumah untuk memenuhi kebutuhan makanannya, jadi kami membuat dapur umum. Dan diketahui perumahan Taman Cikande sudah terendam banjir selama 4 hari ini disebabkan tingginya curah hujan yang membuat Sungai Cidurian meluap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aimarani di Cikande, Kabupaten Tangerang. Ya, selamat sore Aimarani. Seperti apa dan berapa tinggi debit air banjir di sana? Ya, selamat sore pemirsa. Bahwa hari ini hingga menjelang sore hari ini bahwa debit air yang merendam perumahan Taman Cikande saat ini justru mengalami peningkatan dari sebelumnya yang paling maksimal adalah sekitar 200 cm atau 2 meter, sekarang mengalami peningkatan hingga 220 cm. Berbagai upaya terus dilakukan bantuan terhadap para korban banjir, yaitu dengan pemberian bantuan makanan dan santunan kepada para korban. Tadi juga kita melihat beberapa bantuan logistik yang disediakan oleh dapur umum yang disediakan oleh warga sudah didistribusikan oleh para relawan masyarakat sekitar perumahan ini. Dapat saya sampaikan juga bahwa di kondisi terendah, kondisi yang makin parah, yaitu ditambah selain ketinggian air meningkat juga masih ada debit air Sungai Cidurian yang terus mengalami peningkatan arus, yang dimana sungai ini adalah akses dari kiriman dari Bogor.
masyarakat saat ini memang terbagi dalam beberapa posko, yaitu mereka mengungsi di beberapa balai warga dan juga tetangga sekitar yang tidak terdampak banjir. Tapi sebagian lagi tetap bertahan karena memiliki bangunan atau rumah yang dua lantai, sehingga mereka tetap bertahan untuk tidak mengungsi. Tetapi yang tidak mengungsi ini tetap mendapat bantuan yang dikirim langsung oleh para relawan dan di lokasi banjir ini. Demikian. Aimarani, di belakang Anda itu sepertinya ada perahu karet ya. Bisa Anda perlihatkan seperti apa situasi di sana, di rumah-rumah warga saat ini? Oh ya, memang selain ada perahu yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana, ini adalah perahu karet, bukan perahu karet, tapi perahu rakitan yang dirakit swadaya oleh masyarakat yang bisa digunakan untuk mengevakuasi warga yang ingin berlalu lalang atau melakukan aktivitas keluar rumah. Sehingga perahu ini juga sangat membantu karena kondisi keberadaan perahu karet juga sangat minim. Sehingga masyarakat ini secara swadaya merakit ini untuk dijadikan sebagai alat transportasi dan alat bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Demikian. Ya, Aimarani, di RT atau RW berapa di sana yang titiknya paling parah? Kebetulan secara keseluruhan memang paling parah berada di RW 2 dan 3 perumahan Ikande, sehingga ini memang posisinya seperti ceruk dan memang terendah dan tidak bisa air itu untuk keluar meskipun sudah ada upaya pembuatan tendon untuk menampung air, tapi karena debit hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir sehingga menyulitkan air untuk kembali keluar ke sungai. Demikian. Oke, Aimarani, bisa Anda tunjukkan sedikit saja mungkin di bagian pagar setinggi apa airnya untuk melihat debit air pada sore hari ini? Kalau kondisi saat ini saya berada sekitar di titik terendahnya, tetapi kalau kita berjalan lebih jauh lagi ke depan saya sana, di belakang saya itu posisinya justru sudah sampai di atap pemukiman rumah warga. Baik. Ini kondisi air di sekitar pemukiman warga yang berada di titik terendah dan Anda bisa lihat atau pemirsa bisa lihat bahwa kondisi sudah berada di atas lutut saya. Ini sudah dikunci karena mungkin pemiliknya sudah memilih untuk mengungsi. Baik, berarti sudah ada berapa jumlah warga yang diungsikan, Aimaran? Dari informasi rukun warga ada sekitar 222 kepala keluarga atau lebih dari 1.200 jiwa menurut informasi dari camat yang tadi datang ke sini bahwa yang mengalami musibah banjir di Kecamatan Jayanti ini. Baik, Aimarani, terima kasih atas laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, ratusan rumah sepanjang aliran Sungai Kendal, Jawa Tengah terendam banjir. Aktivitas warga terganggu lantaran ketinggian air mencapai 70 cm. Hujan yang turun sejak Rabu siang sehingga Kamis dini hari mengakibatkan air Sungai Kendal meluap. Aktivitas warga terganggu lantaran air masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian 70 cm. Menurut masyarakat setempat, banjir sering terjadi setiap kali hujan deras akibat Sungai Kendal meluap. Sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah ikut terendam. Akibatnya aktivitas belajar mengajar siswa diliburkan. Ya emang sih udah langganan banjir setiap tahun. Tapi kalau dibuangnya ke sini semua kan payah ya. Saya nggak bisa jualan, bantuan mana nggak ada pernah sama sekali nggak ada bantuan. Banjir juga menggenangi jalur Pantura Kendal, akibatnya arus lalu lintas tersendat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, intensitas hujan tinggi membuat rumah di 26 desa di Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Akibatnya, ratusan orang mengungsi di 4 posko pengungsian. Banjir masih melanda salah satu desa di Kecamatan Jati Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian yang merendam rumah warga semakin meningkat, bahkan ada yang mencapai hampir 1 meter. Meski begitu, sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk dievakuasi ke pengungsian. Banjir ini merendam 18 RT di 5 RW dengan total warga terdampak mencapai 3.500 orang. Saat ini desa sudah menyiapkan lokasi pengungsian dan mendirikan dapur umum.
semuanya sekitar 3.500-an terdampak banjir. Seluruh warga saya sekitar 3.500. Untuk ini mitigasi bencana Pak, apakah sudah disiapkan dari mulai dapur umum, posko, dan kira-kira titiknya di mana Pak? Titiknya ini pengungsian di Gedung Muslimat Loram Kulon Mas, Jedes Kapuan sementara. Karena di wilayah kami tidak ada tempat untuk membuat dapur umum maupun untuk tempat pengungsian semuanya. Data BPBD Kabupaten Kudus menyebutkan saat ini ada 26 desa di 6 kecamatan yang terdampak banjir. Sedikitnya 48.000 jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi saat ini mencapai 164 warga. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.